Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Layla Sariningsih Hernawan dengan NIM 20210123. Di sini saya akan membahas konsep dasar dan pembelajaran. Di sini ada hakikat pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sini ada hakikat belajar menurut Sujana tahun 1989 nomor 29, yaitu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Di sini ada materi tentang perubahan paradigma pembelajaran. Yang pertama ada paradigma lama pembelajaran. Konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Seperti contohnya, guru memberikan banyak materi lalu siswa dapat menyimak dan memahaminya. Yang kedua, ada paradigma baru pembelajaran. Konsep pembelajaran inovatif berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Seperti contohnya pada kurikulum 2013 di mana siswa diwajibkan untuk banyak berbicara mengenai materi sehingga siswa dapat memahaminya lebih banyak. Materi selanjutnya ada peran guru. Di sini sesungguhnya sangat luas. Yang pertama ada guru sebagai pengajar. Yang kedua ada guru sebagai pembimbing. Yang ketiga ada guru sebagai ilmuwan. Dan yang keempat ada guru sebagai pribadi. Guru harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa, memfasilitasi siswa, mengorganisasi siswa, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program hasil belajar dan memonitor aktivitas siswa. Materi selanjutnya ada landasan konsep pembelajaran. Yang pertama ada filsafat. Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Yang kedua ada komunikasi. Nah, dalam proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu dalam hal siswa dan guru, siswa dan siswa, atau interaksi yang kompleks suatu proses komunikasi. Yang ketiga ada psikologis. Perilaku manusia bisa berubah karena belajar. Akan tetapi apakah manusia itu memahaminya perilakunya sendiri? Yang keempat ada sosiologi. Melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi. Yang terakhir ada teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membuat minat siswa sehingga pembelajaran lebih akomodatif dan menyenangkan, akan meningkatnya kualitas belajar. Nah, di sini ada materi tentang proses pembelajaran. Ada 4. Yang pertama ada persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Salah satu tujuan penyiapan peserta belajar adalah untuk mengajaknya memasuki kembali ke dunia kanak-kanak mereka sehingga kemampuan mereka untuk belajar dapat berkembang sendiri. Yang kedua ada penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar secara positif dan menarik. Tahapan penyampaian dapat dilakukan dengan kegiatan presentasi di kelas. Yang ketiga ada latihan. Tahapan latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% lebih pengalaman belajar keseluruhan. Dalam tahapan inilah perkembangan
yang sebenarnya berlangsung. Yang terakhir ada penampilan hasil. Tujuan tahapan penampilan hasil untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta belajar memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan meningkat. Nah, jika salah satu dari keempat proses tersebut tidak ada, maka pembelajaran pun cenderung merosot. Maka dari itu harus saling berkaitan dan dapat mencapai tujuan proses pembelajaran. Materi selanjutnya ada hasil belajar dari pembelajaran. Ada 3 ranah dari hasil belajar. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ada 7 tingkatan kognitif. Yang pertama ada pemahaman, pengetahuan, pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Pada dasarnya, proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, di sini ada hasil belajar yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ada faktor psikologis atau jasmani individu yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktor psikologi. Di dalamnya ada faktor potensial, aktual, dan non-intelektual. Di dalam faktor potensial meliputi integrasi dan bakat. Di dalam faktor aktual meliputi kecakapan nyata dan prestasi. Di dalam faktor non-intelektual meliputi sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, dan emosional. Yang terakhir ada faktor kematangan fisik. Di dalamnya ada faktor sosial, faktor budaya, dan faktor spiritual. Faktor sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Faktor budaya meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi. Faktor spiritual meliputi keagamaan. Di sini ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut jenis motivasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada motivasi primer. Motivasi primer atau motivasi dasar menunjukkan kepada motif yang dipelajari, yang sering digunakan sebagai istilah dorongan atau drive. Yang kedua ada motivasi sekunder, menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari. Ke dalam golongan ini termasuk yang pertama takut dipelajari, yang kedua motif-motif sosial, ingin diterima, dihargai, afiliasi, persetujuan, status merasa aman, dan sebagainya. Yang ketiga ada motif-motif objektif dan interest atau manipulasi bakat, minat bakat. Yang keempat ada maksud dan aspirasi. Yang kelima ada motif berprestasi. Materi selanjutnya ada perilaku belajar. Nah, setiap perilaku belajar selalu ditandai ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakter perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan antara lain psikologi pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting ada perubahan intensional, bahwa siswa menyadari bahwa akan adanya perubahan yang dialami atau sekurang-kurangnya siswa tersebut merasakan adanya perubahan dalam dirinya seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan sesuatu dan keterampilan. Yang kedua ada perubahan positif dan aktif, bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang relatif baru yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir ada perubahan efektif dan fungsional. Perubahan ini membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi orang atau individu untuk belajar.
Nah, di sini ada materi tentang aktivitas belajar. Nah, pengertian aktivitas dan belajar dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar secara aktif. Nah, di sini ada klarifikasi aktivitas siswa. Yang pertama ada kegiatan-kegiatan visual, yang kedua kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang ketiga ada kegiatan-kegiatan menggambar, yang keempat ada kegiatan-kegiatan mental, yang kelima ada kegiatan-kegiatan lisan, yang keenam ada kegiatan-kegiatan menulis, yang ketujuh ada kegiatan-kegiatan metrik, dan yang terakhir ada kegiatan-kegiatan emosional. Materi selanjutnya ada upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka hal ini dipilih 4 alternatif pendayagunaan saja, yakni yang pertama pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, yang kedua pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat, dan yang ketiga ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Apa sih ciri-ciri siswa aktif dalam belajar? Nah, di sini ada sering bertanya kepada guru atau siswa lain. Yang kedua ada mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga ada mampu menjawab pertanyaan. Yang keempat senang diberi tugas. Yang kelima berani maju ke depan tanpa disuruh oleh guru. Nah, ada siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. Pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa. Mencoba sendiri konsep-konsep. Siswa mengkomunikasi hasil pemikirannya. Materi yang terakhir ada teori pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus mengetahui sejumlah teori atau filsafat tentang belajar. Beberapa pendekatan dalam pembelajaran teori belajar tersebut sebagian sudah dikenal dalam pelaksanaan kurikulum tahun 1984, kurikulum tahun 1994, dan kurikulum 2004. Nah, di sini ada beberapa teori pembelajaran. Yang pertama ada teori behaviorisme, teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respon. Yang kedua ada teori humanisme, teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga ada teori kognitivisme, bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Yang terakhir ada teori konstruktivisme. Teori ini mendepankan peningkatan perkembangan logika dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.